sama Jadi sebenarnya kita nggak tepuk ada tangan gunanya. dulu buat hukum di Ya, Indonesia ya guys ya. ya. Ada lah yang Biasa sekali. beberapa bagus, ada yang ya perlu dikritik ya seperti itulah ya. Ya oke, jangan Ya, jangan sekarang Ivan ya, balik lagi yang guys, ya, karena ya. ini baru episode 1. Sementara Ivan ini ateis. Dia tidak percaya sama Nah, saya agama, tidak Buddhis, percaya Buddhis. sama Tuhan. Buddhis saya, Dia, betul. Saya Buddhis. Di negara kita ini tidak boleh ada yang ateis. dan dari Filipina, terus habis itu ada satu yang berkulit hitam, yang berkulit hitam itu dari mana sih? Amerika. Kenapa men? Come on man, this is going on YouTube man, come on man. Halo guys, selamat datang di channel kita. Ini episode perdana untuk The Kendari Boys Podcast. Oke, kita tepuk tangan dulu guys. Men, tepuk tangan. Nah, gitu dong. Oke guys, jadi perkenalkan, nama saya Alexander J. Kusli, tentunya asal Kendari. Dan ini sepupu saya, siapa namanya? Ivan. Ivan Dargosari, biasa dipanggil Ivan. Oh, Ivan Gosari guys, oke. Jadi buat yang belum tahu, jelas-jelas ini dari namanya mungkin kalian sudah bisa lihat, kita berdua ini asli anak daerah Kendari guys. Dan ini ya iseng-iseng sih, kita jadinya mau bikin podcast, kalian ngobrol-ngobrol dan bisa kita sharing ke kalian juga. Makanya kita bikin podcast ini. Nah, buat yang belum tahu formatnya bagaimana, jadi intinya tuh tiap minggu kita bakal rilis satu episode. Nah, tiap episodenya itu nanti paling kita bakal ngumpulin peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kendari, di dunia, hal-hal yang mungkin mau kita bahas dalam satu minggu itu bakal kita kumpulin dan bakal kita bahas di podcast ini tiap episodenya. Ada yang mau ditambahkan saudara Ivan? Nggak ada sih. Aja kita mulai. Kalau giliran nyala kameranya baru habis itu kok jadi diam-diam. Bukan begini cara kalau podcast men, harus you know. Oke, jadi saya sambil lihat CCTV ya guys ya. Oke, jadi kita mulai aja langsung dari topik pertamanya. Oh, perkenalan singkat mungkin. Alex, Ivan, kita berdua sepupu. Jadi papaku saudara sama mamanya. Mamanya tuh lebih tua, papaku lebih muda. Tapi saya lebih tua daripada dia. Saya lebih tua itu berapa? 1 tahun nih kan nih? Ya, ya. Kau berapa kan? 2000, 2002 ya. 2002? Ya 2002. Tapi kan kau Oktober tak? Satu Ya, tahun jadi lebih saya lah. lebih tua 1 tahun, 1 tahun 4 bulan lah, dua Hmm. tahun lah. Maka Ivan panggil saya abang, gitu. Untuk menunjukkan rasa respect juga ya guys. Ada yang mau kau sampaikan men? Nggak ada. Oke, let's go. Topik pertama langsung aja Ivan kita bahas. Nah ini jadi sekalian ini supaya saya update juga guys, karena saya pribadi ini jarang nonton berita, jarang Aduh mengikuti bro, halo. berita-berita dunia. Booking 40 menit sih ternyata batasnya nih. Aduh, Aduh, ya sudah gimana? 40 menit, enggak apa-apa, gas. Episode pertama men, kita terobos saja. Pakai Teams saja lah kita, Teams. Yuk, Janganlah, sudah di-record, cowok. Mi, sini, Mi. gampang gitu Episode kan. 2 baru kita pakai Teams. Coba, Mi. Mau tidur sini, Mi. Coba. Ini mana kita ini? Ini jam setengah 11 malam, guys. Buat yang belum tahu, jam setengah 11 malam di Kendari. Nggak apa-apa, lanjut saja. Ya, jadi kita begini guys. Biasa kita itu udah sering ngobrol lah. Ya, pembahasannya macam-macam lah. Biasanya ya bisa bahas politik, bisnis, atau ya apa yang lagi viral lah. Nah, jadi gini bro. Barusan kan lagi ada satu case lah yang lumayan viral lah di Indonesia ini. Jadi Apa kasusnya tuh? tuh ada gubernur gitu loh bro, gubernur Jawa Barat, namanya Deddy Mulyadi kan, gubernur Jawa Barat ini. Jadi dia tuh kayak ngelakuin penggusuran lah, penggusuran rumah di bantaran sungai karena orang-orang yang tinggal di sana itu sebenarnya ilegal gitu loh bro, kayak pakainya tanah pemerintah. Nah, jadi setelah digusur,
lalu ada nih satu anak, nah nama anaknya tuh Aura Cinta. Nah dia tuh ini buat konten TikTok lah. Oh, tahu-tahu saya ini kayaknya ada berapa Iya, kali saya lihat di Instagram deh. iya banyak kan di Instagram, di TikTok dan ya banyak lah. Jadi dia tuh kayak ngomong tentang keadilan lah. Katanya digusurnya nggak bilang-bilang lah, nggak diadain kayak musyawarah dulu, tapi kayak langsung digusur gitu loh. Makanya dia Mhm. marah gitu. Nah, terus anak yang satu ini namanya Aura Cinta itu dia tuh viral juga, bro. Bukan cuma masalah itu doang. Jadi dia tuh eh, ada protes lah. Jadi yang Gubernur Jawa Barat ini juga tuh dia ada buat kebijakan lah. Nah, kebijakannya itu dia udah nggak mau lagi ada wisuda gitu lah. Kan biasanya kalau kayak di era sekarang kan banyak tuh wisuda yang dari anak TK lah, SD, SMP, SMA, banyak kan udah ada wisuda. Padahal belum kuliah gitu kan agak aneh sebenarnya. Biasanya kan harusnya Hmm. di Oh, jadi dia kuliah. tidak adakan wisuda kalau bukan Iya, anak kuliahan. iya, karena kan itu memberatkan juga kan untuk orang tua ini ya siswa-siswanya ya kan memberatkan gitu. Berarti SMA ke bawah tidak ada wisuda khusus Iya, di nggak Jawa ada Barat khusus begitu. di Jawa Barat ya kebijakan Oh, pemerintah daerah lah. Nah, yang anak yang Aura Cinta ini dia juga protes gitu katanya eh, dia nggak setuju gitu loh. Kalau misalnya oh, ditiadain gitu wisudanya karena dia menurut dia tuh kayak eh, mereka tuh dia sama teman-temannya jadinya nggak bisa ini loh kayak perpisahan bareng-bareng gitu. Nah cuman jadinya tuh yang gara-gara dia viral gara-gara buat video TikTok itu mengenai yang wisuda sama mengenai yang dia protes kalau rumahnya digosor. Nah, terakhir tuh jadinya yang Gubernur Jawa Barat ini tuh ngadain kayak semacam inilah dipanggil lah orang-orang tua yang tinggal di bantaran sungai itu, orang-orang yang tinggal di bantaran sungai sama orang tua dari anak itu juga tuh dipanggil kayak musyawarah lah di satu oke oke. tempat. Nah, si anaknya Terus, juga datang tuh si Aura Cinta. Nah, terus di sana ditanyalah sama gubernurnya, kenapa gitu protes? Kenapa protes kalau misalnya ditiadain tuh yang wisuda dan lain-lain. Terus ya, tapi dia tetap kekeh lah bilangnya kalau ya kayak gitu. Kalau misalnya dia mau bisa ada perpisahan lah sama temannya. Nah, cuman gubernurnya tuh marah gitu ke dia karena bilangnya kayak mereka aja hitungannya kan kayak tinggal di bantaran sungai ilegal gitu. Artinya kan hidupnya juga susah. Nah, cuman kayak intinya mereka tuh kayak ini loh, gayanya mau inilah wisuda lah, jadi, padahal kan hitungannya memberatkan gitu. Nah, gue mau tanya nih, ya. pandangan lu gimana, bro? Tapi saya baru tahu kalau misalnya gubernur ternyata bisa bikin peraturan kayak begitu, nih Bisa maksudnya buat itu kan peraturan hitungannya berarti, daerah. iya, tapi kan itu hitungannya nggak ada hubungannya sama sekali tentang pemerintahan loh, itu maksudnya kan tentang Bisa, itu sekolah-sekolah kan begitu. hitungannya kayak kebijakan untuk ya setidaknya inilah, misalnya sekolah negeri lah setidaknya kalau sekolah swasta. Tapi harusnya sekolah swasta juga, karena kan itu kebijakan Nah, daerah itu kan untuk bagaimana? Nah, itu sekolah, dia. instansi. Kalau misalnya negeri kan masih oke lah, tapi kalau swasta memang bisa diatur Sebenarnya juga kayak. nggak tahu sih. Kayaknya sih harusnya bisa juga ya, karena kan hitungannya nih yang swasta kan biasanya dapat ini kan dana bos juga tuh ada biasa dibantu sama pemerintah. Jadi harusnya sih mereka taat juga gitu sama pemerintah daerahnya gitu. Gitu, bro. Jadi gimana, bro, tanggapan lo mengenai anak ini? Ini bro bro lah men, namanya saya itu Kendari Boys Podcast, Iya, bicaranya pakai logat Kendari. Tapi memang aneh sih, sebenarnya dari dulu juga saya rasa kalau yang begitu agak berlebihan sih. Tapi ini maksudnya wisuda, dalam artian cuma wisudanya yang ditiadakan, di kalau misalnya acara kan iya. biasa ada acara pelepasan begitu begitu, itu tetap ada berarti, cuman Enggak, wisudanya justru nggak ada. justru yang itu. Jadi begini, alasannya kenapa yang gubernurnya itu larang karena kan hitungannya biasanya kalau dibuat sama sekolah nih yang selenggarain wisuda biasanya kan ada pasti harganya dinaikin gitu karena kan sekolah pasti biasanya mau ngambil untung kan. Nah, itu sebenarnya yang bikin Hmm. gubernurnya tuh maunya kalau bisa ya siswa-siswanya aja sendiri yang buat ininya acaranya. Jadi ndak ada yang ini, ndak ada yang up harganya gitu di up tinggi. Kan biasanya begitu sekolah. Jadi kalau mau ya mereka saja yang buat masing-masing siswa Tapi kan ya susah juga alasannya. kalau begitu, cowok. Kalau misalnya siswanya punya inisiatif kan maksudnya
ada kadang angkatan-angkatan yang mungkin tidak terlalu dekat, kadang mereka lulus kayak, "Ya sudahlah mau lulus saja." Kayak mana ada mereka mau pikirkan buat acara perpisahan, pelepasan begitu, pasti nggak mau mereka. Biasa ada lah harusnya yang kayak misalnya ada satu anak ini yang mau jadi Ya ini kalau yang dekat, tuanya. tapi enggak juga lah, ada kejadian yang kalau nggak dekat kayak angkatan SMA aku dulu kayaknya, yang angkatan di bawahku berapa begitu dia, itu nggak terlalu dekat kayaknya. Kayak bahkan itu pas sudah dibikinkan acara pelepasan sama sekolah saya cuma berapa yang datang. Tapi saya rasa kalau misalnya yang buat wisuda begitu ya, maksudnya yang kalau buatnya mandiri harusnya sih datang ya semuanya karena kan tinggal bilang saja gitu ke teman-temannya bilang kalau misalnya ini kita mau adakan acara perpisahan begitu kita buat sendiri tidak melalui sekolah. Harusnya sih rata-rata mau ya kalau misalnya ini. Hmm. Ya sebenarnya oke-oke saja sih, saya mengerti juga dari sudut pandang gubernurnya tuh pasti. Karena memang logikanya kebanyakan sekolah kayak kau sudah bayar uang pangkal, uang Apa gedung, kali yo? SPP dari kelas 1 sampai kelas 3. Ya. Terus masa kayak di saat detik-detik saat-saat terakhir begitu pelepasan kau mau dilepas dia masih cari untung juga, kalau itu Baru udah yang bikin keterlaluan sih. gubernurnya ini karena itu sekolahnya yang diprotes ini tuh mereka sekolahnya juga ini gratis sekolahnya tidak bayar uang sekolah. Jadi dia kayak yang Oh. beasiswa begitu. Nah, Hmm. terus kan kayak kalau misalnya nih logikanya kan itu sekolahnya gratis. Tapi kalau misalnya kayak bisa buat acara kayak wisuda terus ada juga yang kayak misalnya tur keluar daerah itu bayar kayak 2 juta Iya tapi baru itu harus kan bayar. berarti lumayan. Berarti kan bukan orang Hmm. susah dong kalau misalnya kayak Iya begitu. berarti iya. Iya, itu masalahnya. Iya Yang sih di memang. Baru lagian memang juga kadang ada yang agak berlebihan, tidak kadang saya lihat juga di sosmed kayak di IG, di TikTok, cuman anak-anak lulus SD terus kayak apa kayak Jangankan SD, sekarang TK juga ada TK sekarang. TK pakai wisuda begitu. Itu makanya lebihan kayak lah. agak ini sih. Tapi sebenarnya ini juga yang susah men, karena namanya peraturan tuh kayak susah itu makanya memang susah juga jadi apa bagian pemerintahan nih, karena kalau kau bikin satu peraturan baru kau pukul rata semua susah juga. Kayak itu yang tadi kau bilang oke lah case-nya kayak begitu tuh memang mending ditiadakan. Tapi kan yang kayak kau bilang juga kadang anak TK, anak SD ada yang mau begitu. Tapi kadang itu orang kayak misalnya anak TK, biasa kan kadang orang tuanya yang mau begitu tuh buat kenang-kenangan, dia mau lihat anaknya kecil-kecil pakai toga begitu-begitu. Nah, tapi gara-gara Iya, itu memang eh, sebenarnya kalau logikanya yang mulai ke anak TK SD itu harusnya yang kasih ide itu biasa orang tua kayak karena nggak mungkin anak TK nah, berpikir, Mama saya mau iya, wisuda begitu kan tidak mungkin mereka bilang kayak begitu iya itu kan makanya. bisa jadi dari orang Itu tuanya makanya. sendiri. Nah, sekarang jadinya yang TK yang begitu, yang orang tuanya mungkin mau kenang-kenangan apa begitu juga jadinya kena. Baru mending kalau misalnya yang Nah, apa sekolah yang itu yang kayak kau bilang tuh yang sekolah bantuan begitu buat orang-orang yang susah. Kalau sekolah-sekolah yang kaya-kaya sekarang juga jadi nggak bisa. Nah, Nah, itu cuman susah masalah juga itu itu. begini, itu kan sebenarnya gara-gara awalnya pasti mungkin sekolah yang tidak beasiswa lah yang buat begituan. Nah, cuman kan jadinya Hmm. orang yang dapat beasiswa mereka hitungannya kayak pengen juga begitu. Teman kan ya bagaimana ya? Nah, itu sebenarnya Namanya kan kalau itu susah sih. makanya saya bilang kalau yang kayak begini sebenarnya harusnya tidak perlu dibikin peraturan, tidakkah kayak itu kesadaran diri masing-masing cok, kalau memang kau juga sendiri tahu begitu, maksudnya kalau misalnya kasarnya mau dibilang kau juga tahu kalau ekonomi mau agak susah, masa kau mau ikut-ikutan yang Enggak, masalahnya karena begini. Jadi itu yang gubernurnya itu katanya berapa kali datangi sama orang tua murid. Katanya datang menangis-menangis ke dia karena kan sekolah yang ada kan, kalau sekolah yang ada kan itu harus. Jadi makanya dia buat peraturannya agar oh sekolahnya tidak diwajibkan. buat. Wajib itu. Misalnya kayak wisuda, wajib mereka harus ini. Ataupun kalau misalnya tidak wajib pun kan pasti kayak bagaimana ya. Pasti nanti anaknya kayak merasa dibedakan lah begitu. Kalau misalnya mau ndak ada ya mending semuanya gitu. Tapi kalau Cuman ya misalnya itu anaknya merasa sulitnya untuk iya yang cok, sekolah yang yang kayak dibilang itu yang sering kita bahas itu tentang masalah didikan anak VOC atau yang agak soft cak. Kalau misalnya kayak maksudnya kau sudah tahu ekonominya sulit bapak mamamu susah-susah banting uang, berapa itu kau mau yang jabe-jabe terus kayak iya apa kayak betul betul. saya mau ikut ini mau ikut itu, itu Iya itu didikannya ada itu ini kan kayak kemarin ada lagi saya lihat itunya dia ada kayak diwawancara sama salah satu media TV lah. Itu kan dia ditanya katanya kemarin dia katanya kecewa begitu gara-gara kayak dimarahi sama gubernurnya. Orang tuanya bahkan bela begitu. Padahal kan ya hitungannya tuh kayak mereka saja hitungannya kayak tinggal di bantaran sungai itu ilegal begitu ya. Tapi masih mau ada wisuda lah apa kayak gayanya elit begitu kayak harusnya mereka bisa mengerti lah begitu.
Ya, ini buat penonton di rumah ini kita bukan mendiskriminasi sama orang-orang yang ekonomi Ya, sulit ya guys ya. Kita juga ekonominya sulit, tapi kita tahu sama kemampuan masing-masing. Kalau sudah tahu ya, ekonomimu sulit, nggak pernah saya datang apa, nggak, mama belikan helikopter kan. Ya begitu, makanya ya, sebenarnya kesadaran diri sendiri ya. itulah Kita pikir kita pakai ini logik aja advokat. lah. Iya, betul. Betul, kita ini advokat didikan VOC guys. Sekarang ini didikan sama ke anak-anak ini terlalu dimanjakan. Iya, Kita terlalu harus aja. mendukung kembali didikan VOC, didikan yang keras terhadap anak-anak. Iya, Ya, begitu. betul. Ya, tapi kalau yang kayak begini tetap saya rasa overkill sih. Maksudnya kayak menurutku tidak perlu dibikin peraturan begitu loh. Kayak pada intinya sebenarnya balik ke ini masing-masing, tidak kah? Kayak kesadaran diri masing-masing. Karena Hmm. kalau kau bikinkan peraturan jadinya kau pukul juga ke orang-orang yang mungkin ekonominya mampu dan Rame sebenarnya Mako mereka ya. mau begitu. Daerah Jawa Iya. Barat itu berarti mereka. Pasti ada, pasti selalu ada. Ya namanya kebijakan bro. Bisa Iya. ada pro kontra lah ya. Ya, cuma begitu lah. Jangan jangan lama-lama kita Oke. mengkritik kebijakan pemerintah men. Ini baru episode pertama, jangan sampai kita sudah di cancel episode pertama aja. Oke, Oke, kita kita move on. maka kita move Topik on ya. kedua Ivan. Topik kedua. Jadi ada nih topik kedua yang lagi ramai diperbincangkan lah. Yaitu Apa adalah tuh? ijazah dari Pak Jokowi yang dituduh palsu begitu. Nah, ini kenapa nih? Kenapa nih? Dari kemarin-kemarin saya dengar ini, tapi ceritanya Ya, gimana ini sih? lagi panas juga lah beberapa pekan atau bulan belakangan ya. Jadi ini sebenarnya kasusnya sudah ada dari sejak 2022 lah. Jadi adalah Hmm. orang yang menggugat begitu, menggugat Pak Jokowi kalau ijazah kuliahnya katanya palsu gitu. Kan Pak Jokowi kan katanya lulusan dari UGM ya. Cuman mereka mengatakan bahwa yang menuduh ya, maksudnya bilang kalau misalnya ijazah itu palsu gitu. Nah, Yang menuduh itu cuman siapa? banyak ada beberapa masyarakat lah, ada yang kayak dari Oh, ormas. tapi di sosmed lah intinya. Enggak, mereka datang ke pengadilan begitu, menggugat Oh, mau gugat pidana begitu. Nah, cuman memang pidananya apa kalau misalnya nah itu makanya salahnya di situ. Jadi di sistem hukum kita kan itu ada yang namanya onus probandi, Bro. Jadi itu namanya uh eh, apa tuh, Bang? beban pembuktian lah. Jadi artinya orang yang menuduh itu yang harus membuktikan begitu. Jadi contohnya misalnya di sini nih, ada yang menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Artinya ya dia yang harus membuktikan begitu. Mereka kan di sini saat sekarang kan ini maunya agar Pak Jokowi itu menunjukkan gitu secara langsung ke depan publik ijazahnya asli apa bukan. Padahal sebenarnya dari fakultasnya sendiri, bro, dari UGM itu udah ada buat kayak semacam pers lah ke media bahwa ya betul begitu. Pak Jokowi Setelah memang setelah lulusan. ada tuduhan ini baru mereka bikin Ya, pers karena itu. lagi viral, Oh, kan Universitas UGM-nya juga di ini ya, digembor-gembor lah sama yang menuduh begitu. iya Terus pasti, membuktikan. pasti. Jadi mereka buat Iya. pers, buat kasih tahu begitu. Kalau misalnya, ya ini betul Pak Jokowi lulusan dari UGM gitu. Dikasih lihat skripsinya, dikasih lihat juga, ya dibuktikan lah begitu. Kan sudah dikatakan sama rektor kalau memang betul Pak Jokowi sudah lulus dari sana begitu. Ya, jadi gimana bro tanggapan lu tentang masalah ini bro? Ya, sebenarnya intinya Jokowi sudah selesai lah masalah kita sama Jokowi ya. Jadi ya Ya, kalaupun mau betul. dibilang ijazahnya palsu apa segala macam, mungkin kalau misalnya pas dia masih jadi presiden atau tidak sebelum dia jadi presiden kita ungkapin ijazahnya asli atau enggak, oke lah mungkin efek ke kita. Tapi maksudnya sekarang Jokowi juga sudah pensiun gitu Ya, aja. Jokowi masih di pemerintahan enggak sih? Sudah enggak kan? ya sudah enggak. Jadi Sudah enggak tahu? Sudah ya warga negara enggak, biasa sudah warga kayak negara biasa. iya, jadi sebenarnya ya begitulah netizen ya kadang-kadang kadang kayak hal-hal yang kayak tidak ada urusannya sama kita juga kenapa masih diurus begitu. Ya itu kan Terus tidak kalaupun memang ada hah? ya nggak berbobot kan sebenarnya. Ya, nggak berbobot. Kalaupun memang Ya, ada penuntutan begini tuh orang-orang yang curiga kalau ijazahnya palsu, kenapa nggak dibahas dari sebelum Jokowi masa jabatannya habis iya, begitu loh, mereka waktu dia saya masih gugat jadi presiden. mereka sudah gugat dari 2022 tapi sudah kalah begitu, sudah kalah di pengadilan. Cuman ini ceritanya digugat lagi begitu belum puas. Jadi ceritanya begini, Bro. Dulu waktu 2022 kan Pak Jokowi masih menjabat ya. Jadi waktu itu Pak Jokowi itu nggak terlalu inilah bertindak lah. Sekarang kan beliau sudah turun ya, sudah nggak jadi presiden. Nah, makanya sekarang beliau itu melaporkan lah istilahnya ke pengadilan juga begitu ke bahwa yang orang-orang yang
menuduh dia begitu. Jadi ya Hmm. nanti urusannya sih pasti di pengadilan ya. Nanti kita lihat lah ya bagaimana kelanjutannya. Ya, Begitu kita kan. dukung saja Cuman lah saya rasa keadilan. ini mungkin ya tebakanku lebih ke karena kayak mungkin banyak yang nggak suka sama beberapa apa keputusan yang dikasih sama pemerintahan yang sekarang. Terus kan kayak kadang-kadang netizen bilangnya kayak kan dijadikan bercandaan tuh kayak ini semua salah Jokowi, apa salah Jokowi, Ya, bahkan kan kayak keputusannya Prabowo apa segala macam kadang masih disangkut-sangkutkan juga sama ya, Pak ya. Jokowi. Ya jadinya kayak begitu, jadi mungkin mereka merasa kalau misalnya mereka menuntut Jokowi karena masalah ini sekarang bakal ngefek ke apa hal-hal yang mereka tidak suka di pemerintahan, tapi kan sebenarnya sudah tidak, Jokowi itu sudah warga negara Ya, biasa. terus kayak percuma Kalau bro. misalnya cuma masalah gara-gara ijazah palsu, kok memang tetanggamu juga bisa jadi ada yang ijazahnya palsu, memang kamu Ya. pergi tuntut satu-satu kalau ijazahnya palsu kan tidak. Makanya kenapa sebenarnya ini bagus, makanya sebenarnya hukum di Indonesia yang tadi ya, yang saya bilang ya, yang onus probandi itu yang apa beban pembuktian. Jadi yang menuduh itu yang harus membuktikan, karena kalau misalnya tidak begitu, bro, bisa tiba-tiba kita lagi di jalan begitu ada orang yang tanya, "Woi, ijazahmu palsu, buktikan begitu." Kasih lihat kan Iya, bahaya, bro, kalau misalnya kayak begitu. Makanya yang betul. menuduh yang harus bisa membuktikan begitu. Ya sama Jadi sebenarnya kita tidak tepuk ada tangan dulu gunanya. buat hukum di Ya, Indonesia ya guys ya. ya. Ada Luar lah yang biasa sekali. beberapa bagus, ada yang ya perlu dikritik ya seperti itulah ya. Ah ya oke, baik. Jangan Ya, jangan sekarang ya, balik lagi ya guys ya. ya, ya, Ini baru episode 1. ya, Oke, ya, jangan dulu, jangan dulu. ya, ya. Cuman begitulah. Kalau kau tanya pendapatku ya apa juga mau di ini sekarang. Kalau menurutku tetap Ya, di betul. netizennya sih kayak ngapain masih Ya, diurusin. sebenarnya ini kan kayak, Udah warga negara biasa ya begitu. betul, nggak ada gunanya juga kayak, kalaupun misalnya kayak terbukti begitu. Iya. Jadinya Terus kan apa? kayak memangnya apakah yang kebijakan yang lalu bisa dibatalkan kan tidak Di juga sudah ah, terjadi. tidak tuh. Jadi ya mending kita Betul. fokus ke depan saja ya. Mungkin dia Ya, berharapnya pikirnya kayak, oh ternyata Jokowi ndak ijazahnya palsu, berarti harusnya nggak bisa jadi presiden. Berarti yang kemarin itu semuanya harus dihapus dari sejarah Indonesia kan? Nggak bisa loh. Ya ya. mau bagaimana sudah terjadi. Bagian minimal untuk menjadi presiden aja paling apa SMA bisa gitu. Masa sih? Iya bisa SMA, udah harus kuliah. Banyak kok ada beberapa presiden yang cuman SD, SMP, SMA ada. Ya, Ya, begitulah. begitu. Oke, move on. Next Oke, topic. kita lanjut ya. Lalu berita yang belum lama juga ya mengenai ini ya, wafatnya Paus ya, Paus Franciscus ya. Oh, Ya, waktu tanggal berapa ya bro? 21 ya kalau nggak salah, 21 April ya. 2024 begitu. 2025, sorry, iya. sorry, maaf. 21 April Dua bulan. 2025 kemarin. Hmm. Ya, Tapi itu saja sudah itu karena kalau kasarnya kita bilang main banyak bonusnya di kayak itu paus hidupnya apa wafatnya kemarin umur berapa? dia berapa ya dia kemarin itu? Udah tua lah. 80-an sih Ini setahu. buat informasi kalian ya teman-teman ya. Jadi kita di sini Ivan itu oh saya sendiri ini beragama Katolik. Jadi Paus ini pemimpin agama saya sendiri, sementara Ivan ini ateis. Dia tidak percaya sama Nah, saya agama, tidak Buddhis, percaya Buddhis. sama Tuhan. Buddhis saya, Dia, Bro. dia Saya Buddhis. Di negara kita ini tidak boleh ada yang ateis. tidak 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 sesuai dengan percaya. sila pertama, Pancasila, ketuhanan Oh, kita. oh, Tidak oh, boleh kita ateis oh, di negeri ini. oh, maaf, Tidak. maaf, Ya, maaf, guys, maaf. ya Ya, tidak. Ivan Buddhis. Saya Buddha. Ivan Ya. Buddhis. Buddhis, Buddhis. Waktu itu saya lihat dia ke vihara waktu masih kecil Ya, ya. Tapi oke ya kita Ivan lanjut. Buddhis. Jadi Paus Kita sampai umurnya itu sampai 89 tahun lah Paus. Paus Franciscus ya 89 sampai tahun, 89 tahun 90 ya. tahun sudah Ya, sudah lama sekali itu. ya. Average manusia hidup rata-rata tuh umur berapa sih? Manusia di seluruh dunia average-nya Kalau nggak salah sampai ya, umur bro, berapa? 70-an lah kalau nggak salah. Ya 70-an. Di Yang satu dunia Indonesia ya. aja paling 60-an, Iya, 60-an mungkin di paling. Indonesia around 60 sampai 70 itu sudah bagus lah. Iya, makanya. Ya Jadi ini harapan hidup ya. iya, jadi ini sampai umur 90 tahun saja ini sudah mujizat Tuhan sekali ya, Ivan ya. Iya, Iya, tapi sekarang ini yang jadi perdebatannya orang-orang ini siapa yang bakal naik jadi paus berikutnya. Betul, Ivan? ya betul betul. Nah, setahu kan ada berapa kandidat, ada 3 atau 4 kandidat begitu. Iya, Eh, kan kalau nggak salah itu ada yang dari Asia, yang Filipina ya. iya ada yang dari Filipina,
dan dari Filipina. Terus habis itu ada satu yang berkulit hitam. Yang berkulit hitam itu dari mana sih? Amerika. Kenapa, men? Come on, man. This is going on YouTube, man. Come on, man. What, man? Duh, saya kurang ikuti ya sebenarnya. Ya, kurang kurang terlalu ikuti lah kalau untuk kandidat. Iya, saya juga kurang ikuti ya. Mendadak lupa saya. kita kita move on saya ya guys ya. Oke, jadi begini guys formatnya. Setiap episode itu Ivan bakal bahas topik-topik yang tentang seputar dunia, Indonesia, politik, pemerintahan, bisnis yang tadi kayak Ivan bahas. Nah, saya ini karena kurang nonton berita, tiap episode tugasku ini ngasih pertanyaan yang memutar otak sedikit. Jadi kayak gini kan dari tadi pembahasan kita agak berat. Ini saya kasih pertanyaan-pertanyaan ringan yang bisa memutar otak sekaligus bikin kita istirahat sebentar, toh? Nah, jadi buat Ivan ini ada satu topik sih yang harus saya bicarakan, Van. Yang mungkin teman-teman yang lain juga sudah lihat semua viral di sosial media. Yang bisakah 100 orang manusia mengalahkan satu ekor gorila? Begitu peraturannya. Sebenarnya agak ambigu sih pertanyaannya, kayak 100 orang manusia apa tuh? Apakah 100 orang manusia yang ada sekarang, yang hidup di saat sekarang, Ya. atau bisa of all time begitu, kayak yang sudah pernah meninggal kayak Muhammad Ali atau Michael Jackson mungkin masih bisa diikutkan. Terus kayak apa? Boleh ada yang double dak? Jadi misalnya boleh ada kayak dua Mike Tyson atau tiga Mike Tyson. Nah itu kita tidak tahu. Tapi yang agak jelas kayak dibilang katanya nggak boleh pakai senjata ya kalau nggak salah. Ya, atau mungkin gini lah, Halo? mungkin coba kita let's say 100 orang biasa lah. Ya, bagaimana? Lanjut. Jadi sabar-sabar sebelum kita mulai diskusinya toh. Jadi kau tim 100 orang atau tim satu gorila ini? Nggak ada. Menurutmu yang mana? Yang menurutmu lah, gimana cara kita berdebat kalau tidak ada kau pilih? Apa kita ini saja kira-kira Jadi menurutmu bisa, 100 orang manusia bisa? ya Hah? kita possible no, possible atau tidak begitu loh. Iya, bisa atau enggak? Hmm. Kalau menurutmu bisa atau enggak? 100 ya. Iya, 100 orang. Hmm. Kemarin saya ada baca sih, pokoknya kalau nggak salah satu gorila itu bisa mengangkat beban 10 kali dari beratnya ya kalau nggak salah ya. Hmm. Satu gorila kan 1.800. Kalau misalnya ya anggap let's say 1.800 apa kilogram? iya, maksudnya satu gorila lah 1.800 dikali Satu 10 gorila kan 1.800 bisa kilogram. beratnya kan beratnya. Beratnya itu 1.800 kilogram. Beratnya ya 1.800. Oh, Nggak oh, mungkin, oh itu salah pasti. oh 180 lah, 180 kayaknya ya. Nah, Coba ya kita cari 180 berat malah kekecilan kayaknya. berat 180 itu. satu gorila Saya tahu silver. beberapa orang yang beratnya 180 kilo, men. Eh, Jadi kayaknya itu kurang itu ya. Berapa? Silverback weight itu dia sekitar oh ya 130 135 sampai 220 kilo lah. Berarti dia bisa mengangkat sekitar Ya, 1.350 sampai 2.200 kilo. iya let's say lah. Nah, Se- oke. Nah, jadi kau kau menurutmu possible atau enggak? Possible sih Intinya karena itu. kalau di datanya saja itu kekuatannya yang silverback gorilla ya setidaknya itu paling kayak sekitar 7 sampai ya Enggak, ini kok possible yang apa ini? Possible 100 orang untuk manusia bisa lawan kan. kalahkan gorila? Ya, orang Jadi biasa bisa. saja regular bisa bisa. Kalau 100 ya, Bisa. 100 bisa. Coba kita anggap saja masing-masing orang dewasanya beratnya anggap let's say 60 lah. 60 kali Hmm. 100 berarti jadi 60.000. Wah, sudah Hmm. lumayan itu. Tapi kan Apalagi kalau misalnya eh, 100 orang langsung menyerbu. Pasti kewalahan juga itu gorilanya. Kalau diserbu dia pasti kalah.
So ya easy choice. Tapi kalau kalau counter argumenku tuh begini. Satu, kalau misalnya kamu bilang kayak 100 orang manusia, oke nanti ada 10 orang di sini kita taruh jadi umpan, 10 orang menyerang dari belakang, 10 orang menyerang dari samping, 10 orang yang kayak tim kedua setelah yang tim pertama mati atau apa begitu. Mungkin oke lah, tapi kan apakah 100 orang ini maksudnya sudah ada strategi begitu kayak mereka kerjasama, mereka bisa kerjasama. Kadang siapa tahu kalau dari antara 100 orang ini kalau kita betul-betul ambil real life scenario-nya, siapa tahu ada yang tidak mau dikorbankan begitu loh. Ada yang tidak mau mati duluan, mungkin ada yang tidak mau tim jadi umpan. Jadi mungkin bisa jadi mereka malah ada pertikaian sendiri, pertikaian internal sebelum bahkan mereka mulai lawan satu ekor gorila. Nah, Kalau terus habis kalau itu yang pertimbangan kedua. kalau soalnya kayak itu kan sebenarnya hitungannya kayak nggak logis ya. Karena kan sebenarnya kalau di real life-nya ya pasti ada yang mati pasti orangnya. Pasti karena pasti Nah, ada yang itu. dikorbankan. Sekarang kalau misalnya kayak nggak ada yang mau mati, jadi hitungannya cuma satu ekor gorila kejar-kejaran sama 100 orang manusia. You see what I'm trying to. Ya, pasti akan chaos begitu. Cuman kan ini ceritanya Iya. pertanyaan ini ya. Nggak, Terus ya tidak simpelnya tuh kayak reliable begini juga lah saja loh, kayak sebenarnya. siapa yang bilang B.J. Habibie ya yang dia bilang tidak perlu 100 orang atau apa begitu, kasih saya 10 orang dan saya akan mengguncangkan dunia or some shit like that. Apa siapa sih yang bilang? Siapa ya? Pokoknya intinya intinya ada lah yang bilang ya, ada mungkin Om Bejo tetanggaku saya nggak tahu juga ya, tapi Karno pokoknya kalau intinya nggak begitulah salah karena itu. kayak Ya, ada beberapa beberapa hal yang kayak uh, the berarti itu less konsepnya itu people. lebih ke ide itu kayaknya, bukan kayak Oh, maksudnya enggak juga men. Kalau lebih ke pekerjaan fisik, nah vision. ini makanya saya mau bahas men, kayak ada beberapa hal yang the less people itu malah better begitu loh. Kayak contohnya kita mau kasih pindah ini deh, kasih pindah lemari, kasih pindah kasur deh mungkin misalnya. Kalau misalnya cuma 4 orang, satu orang pegang di masing-masing sisi, mungkin lebih gampang. Tapi sekarang kalau 100 orang mau rebut-rebutan, pegang-pegang begini, terus kita semua sempit-sempitan begini, yang ada malah tidak terangkat itu kasur. Oh Nah, iya, itu yang harus kau bisa itu. pikirkan. Kalau sekarang 100 orang mau lawan gorila, misalnya nanti gorila banting yang satunya kan harusnya tidak boleh ada senjata, atau tidak boleh ada pisau, tidak boleh ada pistol. Nah, Hmm. itu gorila dia ambil satu orang pakai tangannya, dia pegang kepalanya, baru dia kasih begini-begini lawan itu yang lain. Nah, itu saya sudah jadi senjata. Jadi hitungannya kalau begitu malah makin banyak orang, malah makin beban di tim manusianya. Enggak sih, kalau misalnya yang lawan gorila itu kan bisa buat kalau misalnya ada yang tumbang, ada lagi yang masuk kayak begitu loh, kayak diserbu gitu, diserbu langsung kayak membabi buta saja. Iya, tapi kan maksudnya kayak gorila surface areanya, biar lagi orangnya segini kan, gorila itu cuma satu titik kecil ini. Kalau kamu menyerang juga kau harus menyerang ke satu titik kecil ini. Iya, Dia diserbu tapi pegang dari dua orang segala saja. arah begitu, diserbu dari segala Iya, arah gitu. dia pegang 2 orang saja yang dia ini, baru habis itu dia putar-putarkan badannya kayak begini, dia putar. Sudah, itu impregnable bro, kayak tidak bisa ditembus itu. Gimana caranya? Sudah, you know what I'm saying? Ya, tapi bisa sih, Iya, tetap bisa lah agak manusia. agak susah juga ya sebenarnya, tidak segampang itu juga kadang. Terus itu kadang makin banyak orang sempit-sempitnya itu malah makin susah. Kita mau pukul mungkin begini gorilanya, terus malah ada kepalanya orang di sini nyangkut, kok tidak bisa bergerak ini tanganmu, itu kan temanmu yang lain malah menghalangi pergerakan, yang ada di situ kok malah dibejek-bejek sama gorila, you know. Man, Yes. jadi So malam you think it's not gonna happen? Ka- kalau peraturannya jelas ya, kalau peraturannya itu menurutku yang pertama yang kayak kau bilang 100 orang biasa, udah boleh ada Mike Tyson, udah boleh ada Shaquille O'Neal, kayak udah boleh ada yang begitu. Terus semua 100 manusia orang biasa, dan ini apa, tidak ada strategi begitu loh. Kalau misalnya tergantung ya, kalau misalnya yang maju satu-satu itu malah susah. Pasti kalau misalnya nih yang maju Nah, biar biar maju pertama-tama. semua, biar maju semua. Kalau 100 orang manusia biasa dan oke. 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 Sorry ya guys, tadi ada Kendala sedikit teknis lah ya. kendala teknis. Zoom-nya habis free-nya. Oke, lanjut tadi sampai mana? Oh, kau tanya sama saya, jadi sebenarnya saya merasa bisa atau tidak. Ya. Jujur sebenarnya itu awalnya saya merasa bisa 100 orang manusia kalahkan satu gorila tuh, sampai kau bilang tadi peraturannya jangan orang khusus begitu, kayak biar orang random begitu toh, Ya, orang kayak biasa. random people on the street. Yang nggak ada training bela diri atau apa. Nah, kalau itu saya yakin nggak bisa, man. Nggak bisa. Awalnya itu satu-satunya kemungkinanku, satu-satunya pikiranku bisa mungkin kalau misalnya kau taruh kayak
10 Mike Tyson, 10 John Jones, 10 Khabib, 10 Conor McGregor, kayak stuff like that. 10 Deontay Wilder, oke, mungkin bisa. 10 Shaquille O'Neal. Tapi kalau misalnya 10 random people, apalagi yang kayak saya bilang tadi, tidak ada trainingnya sama sekali, tidak ada atur strategi sama sekali, biar lagi munculnya sekaligus bersamaan. It's, you know, it's impossible, bro. Menurutku sih bagaimana ya? Bisa sih harusnya karena logikanya begini loh. Kayak misalnya anggaplah ada dua case lah. Kayak misalnya dia menyerangnya itu langsung sama-sama, toh, atau misalnya hmm, atau gini lah, misalnya yang pertama dulu inilah, misalnya dia 100 orang biasa, misalnya yang dimajukan 10 dulu, 10 misalnya. Kalau misalnya yang dimajukan 10 dulu, kayaknya nanti pasti kan banyak yang mati lah begitu. Nanti jadinya kalau misalnya banyak yang mati yang pertama ini, pasti nanti jadinya kan banyak yang ketakutan di belakang, mungkin mundur. Tapi kalau misalnya langsung menyerbu sekaligus, harusnya sih bisa karena bagaimanapun pasti kalau diserang dari berbagai daerah ya pasti kewalahan sendiri pasti gorilanya nanti. Kau bilang kalau misalnya majunya satu-satu, mereka lihat yang di depan mati, terus habis itu yang lain di belakang mundur karena Iya. mereka ketakutan. Sekarang biar lagi kau menyerang 100 orang sekaligus toh. Yang bisa kelilingi itu gorila berapa sih? Paling 10-20 orang. Sisanya di mana? Mau tidak mau di belakangnya mereka. Iya, tapi Mereka kalau bakal lihat yang di depannya mereka itu bakal mati, men. tergantung. Kalau misalnya mereka bisa kerja sama ya, misalnya anggap Nah, kayak semuanya tidak peduli lah mau mati atau tidak bisa harusnya. dan kayak saya bilang tadi tidak mungkin. Karena di situ trick questionnya, men. Jelas-jelas peraturannya adalah pertanyaannya itu 100 men versus 100 gorila. 100 Satu, men, satu, men. satu gorila. Versus satu gorila. Tapi 100 men. Men, bro, manusia. Iya, Manusia iya. dengan segala kelemahannya, dengan segala keegoisannya. Tidak bakal bisa, bro. Kayak mereka berpikir kayak, oh ya sudah, saya biar saya jadi 10 orang yang bakal jadi umpan maju ke depan, yang bakal jadi tumbal. Nggak bakal ada mau manusia yang berpikir begitu, men. Jadi dari situ saya sudah tidak mungkin. Kalau dari situ tidak mungkin, sudah tidak mungkin mereka atur strategi. Kayak oh ya maju Masa iya? 100 jadi tumbal, 100 10 jadi tumbal, 10 kiri 10 kanan, tidak bakal mungkin. Yang tumbal pasti sudah boikot. Harusnya bisa, bisa saja sih ada yang berkorban karena bagaimanapun kan orang beda-beda ya. Contohnya kayak misalnya yang di video adalah salah satu kontennya Mister Beast lah. Jadi intinya dia ini kayak buat itulah kayak yang lomba untuk dapat uang. Nah, itu tuh ada yang kayak di satu inilah maksudnya satu rintangan. Jadi di setiap kelompok misalnya dibagi ke dalam tiap kelompok lah beberapa kelompok. Itu di dalam setiap kelompok kalau misalnya mau melaju ke stage selanjutnya itu harus ada yang berkorban satu orang. Ada yang kayak menyerahkan diri begitu. Terus ada yang berkorban. Ada yang maksudnya tanpa harus Tapi pasti memang ada yang tidak harus mau berkorban. ada, tapi tetap ada Ah. juga yang mau berkorban. Ya, let's say Paling persentasenya 50-50, men. ya Dari 100 iya, orang itu 50 orang tidak mau berkorban, saya di situ sudah gagal strategi. Satu-satunya cara 100 orang manusia bisa kalahkan satu gorila kalau 100-100-nya itu mau bekerja sama tim. Mau ada yang 100-100-nya mau berkorban. bisa jadi yang misalnya 50 yang mau berkorban di depan gitu, yang ininya di belakang. Kalau sesimpel itu sekarang, kalau pikirannya kayak bukan cuma 50 yang mau berkorban yang jadi tumbal, 50 yang tidak. Yang ini bagaimana kalau misalnya harusnya baginya 50 yang terlemah yang jadi tumbal, 50 yang terkuat. Soalnya ini kan random people tuh, 50 yang terkuat yang harus nanti finishing. Nah, tapi di antara 50 orang yang lemah itu yang harusnya jadi tumbal, ada yang egois. Sementara di 50 orang yang harusnya finishing yang kuat, dia malah ternyata ada yang mau berkorban. Nah, itu saya sudah susah. Bagaimana itu? Tetap bisa lah. Soalnya kan kayak misalnya di zaman dulu lah, misalnya kayak orang perang apa, tetap kan pasti ada yang di garda terdepan mau jadi tentara kayak atau mau dulu Betul. pasukan Roma kayak dengan misalnya. pilihan mereka masing-masing. Dari awal orang mau jadi tentara saja kan itu sudah pilihannya sendiri. Kalau dia Ya, tidak mau jadi tentara ya dia nggak bakal join. Sekarang ini kok ambil 100 random people, bro, kayak 100 orang random. Ada beberapa dari antara mereka, let's say 50% dari mereka tidak mau di sana. tergantung anggap misalnya Bagaimana? mereka harus melakukannya kayak mau ndak mau harus gitu. Tapi kan tadi kau sendiri bilang 100 random people. Iya, random people anggap mereka misalnya kayak diharuskan bermain begitu. Nah, salah satu trick question, man. Triknya itu adalah dia bilang 100 orang manusia, manusia dengan segala sifat manusiawinya, tidak bakal bisa ada yang berkorban. Dari situ saja sudah di trik. Jadi saya tim gorila.
tergantung ya. Itu ya masih inilah. Hitungannya antara kalau kompak bisa menang, kalau tidak ya bisa berantakan. Nah, itu ya Iya. masih bisa Biar terjadi. let's say kompak 100 orang itu enggak sebanyak yang kau kira loh kan. 100 orang kamu baginya bagaimana? Jadi Tapi sekarang apa strategimu? satu gorila silverback itu paling setara 20-30 orang lah. Itu bisa 3 kali lipatnya itu. Maksudnya Betul, betul, tiga gorila betul. lawan satu gorila. Oke, sekarang strategimu kamu bagaimana? Coba jelaskan ke saya. 10 orang maju ke depan jadi tumbal, yang lainnya bagaimana? Coba coba jelaskan. Ya tinggal tahan kakinya, ada yang tahan tangannya bisa, bisa kalau Tahan beramai-ramai tangannya, bisa. Ivan. Tahan tangannya. Iya, bisa. Kau tahu gorila itu yang bagaimana tuh, Iya, Ivan? Yang iya sih. that's a gorila, man. Iya, iya. That's a gorila. Iya, Ini bukan monkey, bukan iya, simpanse, gorila man yang begini. Kau mau tahan tangannya? iya. Ini tangan gorila tuh let's say sepanjang satu setengah meter, 1 meter lah, let's say panjangnya tangan gorila 1,5 meter. Anggaplah ini manusia, pegangan manusia dua tangan begini saya tahu sudah 30 cm, 1,5 meter, 150 bagi 30, berarti berapa itu? Cuma 5 orang. Let's say anggaplah 10 orang bisa pegang satu tangannya. 10 orang itu cuma dikasih begini sama satu gorila. Hilang, Cok. Udah 10 lah. Banyak-banyak begitu tahan. Langsung mereka ini Iya, peluk. 10 orang dikasih begini sama satu gorila, hilang, Cok. Bagaimana caranya? Kau mau bilang banyak-banyak, physically impossible, bro. Karena gorila panjang tangannya tuh berapa begitu loh. Tidak bisa kau taruh 30 orang di situ, tidak ada, tidak muat. Apa yang mau ditarik? Bisa lah. Ibaratnya kayak main tarik tambang begitu. Bisa rame-rame itu kan. Iya, talinya bisa dikasih panjang. Memang tangan gorilanya bisa aku kasih panjang? Bisa. Nggak bisa. Kayak ada yang dari sebelah sini, ada dari sebelah sana kayak gitu. Bisa sih, tidak lah, men. Kayak, kau tahu tangan gorila sebesar apa? Tangan gorila itu lebih besar dari pahaku, men. Itu isinya otot semua lagi, bukan daging, Cok. Biar 10 orang tuh dikasih begini sama satu tangan gorila. Nggak bisa, Cok. Nggak bisa. Aku mau tahan tangannya bagaimana? Kau mau tahan kakinya masih oke lah. Itu saja pasti ada yang diinjak-injak. Iya. Aku mau tahan tangannya, astaga, sudah habis, men. Nah, terus habis itu yang kayak kau bilang tadi, orang putus asa kalau misalnya mereka lihat di depan ada yang meninggal. Sekarang kalau misalnya anggaplah yang mau tahan kakinya diinjak tangannya sama gorila, tangannya lumpuh, mentalnya takut, lari ke belakang begini-begini tangannya. Itu 50 orang yang di belakang, Ivan. Pulang, Bisa, men. banget, men. Pulang, dah bakal lagi maju Bisa, itu. maju. Jangan kan lihat orang mati, dia lihat orang lumpuh begini-begini, saya pulang. Bisa, bisa. Itu namanya warrior, sih namanya penjuang, men. Penjuang. Oh my god. Ya, makanya saya bilang, kalau kau cari 100 ini mungkin masih oke. Tapi tadi kau bilang 100 orang random, nggak bakal bisa. Bisa, 100 Nggak orang bakal biasa. bisa. 100 misalnya kayak orang Aduh, biasa Ivan. 100 orang. Nah, oke, kita split sekarang. Kita jelaskan dari awal strateginya. Dari tadi kau bilang ada 10 orang pertama yang maju jadi tumbal. Betul? Itu yang gagalnya. Oke, yang gagal tuh yang jadi tumbal. Yang maju pertama Iya. cuma buat dibunuh. Oke, what in the fucking Mother Teresa bullshit is this? Tapi oke, kita maju 10 orang. Mati, sudah sisa 90. Kau mau pegang, tadi kan kau bilang 10 orang satu tangan tidak bakal bisa tuh, jadi kau mau berapa orang? Dia bisa 20. 20 orang satu tangan, 20 tangan kanan, 20 tangan kiri, sudah 40. Kaki saya asum 20 juga, 20 kaki kanan, 20 kaki kiri, sudah 80 tambah 10 orang yang mati itu sudah 90. 10 orang itu yang sisanya bisa bikin apa, Ivan? bisa begini-begini di dadanya itu gorila. bisa bikin apa itu 10 orang sisanya? Soalnya bagaimanapun gorila itu adalah mereka tetap punya stamina atau tetap makhluk hidup, jadi pasti bakal capek begitu. Betul, dan manusia juga punya stamina, dan Tapi staminanya banyak, manusia staminanya dibandingkan stamina. berapa kalinya banyak. Tapi kan kau sendiri yang bilang manusianya tidak satu-satu munculnya. Kalau manusia yang munculnya satu-satu, oke, staminanya banyak. Kalau 100 orang kau kerahkan sekaligus, kan staminanya habis di waktu yang sama. Tapi gorilanya berarti makin keras lah itu hitungannya kan kalau misalnya yang maju Betul. Tapi anggaplah kita istilahkan dengan bensin tuh, misalnya staminanya manusia itu 10 liter, staminanya gorila itu 100 liter. Kalau kamu satu-satu mungkin iya 10 ini berturut-turut sama 100 liter. Kalau kau sekaligus yang 10 liternya bakal habis tetap duluan lah. Biar lagi tuh gorila kerahkan, misalnya dia jadinya tidak habis, manusia habis 10 liter, kita gorilanya habis 20 liter atau 30 liter. Tetap masih ada sisa gorilanya, men. Manusia itu habis 10 liter just like. Ibaratnya begini loh, kalau misalnya kayak kita lagi di gym, kita angkat barbel misalnya 20 kilo, pasti beda lah 20 kilo itu anggap satu manusia. Lawan misalnya 100 kilo pasti kayak tetap lebih cepat lah habis energi kita. Begitu juga dengan gorilanya, pasti lebih cepat habis energinya lah kalau misalnya makin banyak begitu beban yang dia harus tanggung. Betul. Gitu. Tapi sekarang persoalannya, Ivan,
gorila ini bukan orang yang kalau diistilahkan di gym ya, dia tidak capek angkat 100 kilo. This is a fucking gorilla. Ya, itu permisalan. Tapi kan kayak anggap berapa orang itu? Orang satu orang biasa, anggap 60 kilo saja 60 kilo. 60 kali 100 sudah 60.000. 60.000 itu berapa ton? Dan yang kayak saya bilang, men, kalau dia harus angkat semuanya sekaligus, namanya surface areanya ya, setitik ini, mereka semua keliling dari sini, tetap harus menyerangnya tuh di titik ini, begitu loh. Gorilanya tetap surface areanya sekitar segitu-gitu saja. Sekitar sini, ini nggak mungkin 100 orang, men. Paling 20. Habis, Cok. Jadi gitu aja, gorilanya bantai 20, 20, 20, 20, 5 kali, selesai. Pulang dia. Dia pulang ke anak istrinya, dia pulang jadi raja hutan. Dia pulang besarkan Tarsan, men. Nggak bisa, nggak bisa. Walaupun gorila juga tetap makhluk hidup, bisa diapa Nggak maksudnya? bisa. Kalau digempur begitu, enggak apa-apa. Aduh. Intinya harus kita coba sih baru kita tahu. Iya, makanya saya bisa sih dibuat simulasi paling pakai AI begitu. Bisa dibuat simulasinya paling. Oh, kan ada itu setauku yang kayak bisa kayak 100 singa lawan Itu 100. ada biasanya simulasinya dia. Nanti kita tes nanti kita. Iya, iya. Oke, tunggu kita di episode 2 ya guys ya. Iya. Oke, next pertanyaan berikutnya. Ini sempat viral juga beberapa waktu yang lalu, men. Menurutmu di dunia ini ada lebih banyak mata atau lebih banyak kaki? Jadi nggak terlalu berbobot lah itu. Tapi intinya begitu. Nah, sekarang kau pilih satu deh. Kau pilih mata atau kaki? Menurutmu lebih banyak mata Kita atau bahas ini saja lah. Kita kembali ke paus lah paling bahasnya. Oke, kita bahas paus lagi lah. Ada yang menarik soalnya di sini. Oke, apa itu? Jadi kalau yang kita tahu kan yang paus yang barusan meninggal itu kan Paus Fransiskus ya. Dia itu paus ke-266 ya guys ya. Dia itu Ah, pengganti dari Paus Benedictus 16 ya. Jadi seperti yang orang pasti tahu ya, kalau misalnya Paus Benedictus itu orangnya dia lebih konservatif lah. Nah, sementara Paus hmm. Fransiskus dia itu orangnya progresif ya. Nah, Oh ya? ya. Jadi kalau teman-teman yang mau tahu lebih lanjut bisa nonton salah satu film ya bagus ya. Ini nama filmnya itu Two Popes. Ada di Netflix ya guys. Bisa dinonton itu Two pops. ya nama Two Two Popes popes. ya Two Popes. Ya itu dia Oh, oke. cerita tentang kisah tentang antara Paus Benedictus 16 sama Paus Franciscus lah. Nanti ada lebih dijelaskan. Karena ya teman-teman pasti tahu lah Paus Benedictus itu kan merupakan salah satu ya yang paus yang mengundurkan diri lah dari jabatannya. Sebelumnya kan Oh, pernah ada ya. kenapa dia mengundurkan diri? Ya, karena beliau merasa dirinya sudah tidak sanggup lah untuk memimpin begitu. Ya bagus ya beliau bisa rendah hati. Jadi makanya digantikan akhirnya sama Paus Franciscus. Nah, jadi kalau kalian nonton filmnya itu lumayan bagus ya itu ceritanya. Jadi kau mau bilang kalau Paus Franciscus udah rendah hati karena dia tunggu sampai meninggal baru berhenti jadi paus? Enggak, bukan begitu. Jadi ini loh, maksudnya menjadi seorang paus itu merupakan memegang beban yang berat ya. Artinya kan dia memimpin kalau tidak salah sekitar 1 miliar lebih ya manusia, maksudnya yang beragama Katolik lah, Kristen Katolik ya. Jadi bebannya berat lah maksudnya. Jadi ketika Paus Benedictus dia merasa bahwa dia sudah apa ya istilahnya sudah tidak sanggup lah karena dia juga waktu itu sakit jadi makanya dia mengundurkan diri begitu terus kemudian digantilah diadakan konklave kemudian terpilihlah Paus Franciscus. Nah waktu mereka masih ya sekitar tahun 2000 berapa ya 2004-an mungkin lah ya 2005 ya itu kan pemilihan Paus Benedictus ya waktu itu jadi adalah diceritakan di film Two Popes itu kalau misalnya mereka itu awalnya pendapatnya itu berbeda jadi ada dua kubu lah istilahnya yang di Paus Benedictus dia itu yang garis konservatif di Paus Franciscus itu yang kubu progresifnya lah. Nah, cuman yang terpilih pada saat itu awalnya Paus Benedictus begitu. Oh, jadi waktu Paus Benedictus ini mencalonkan ini, Paus Franciscus juga mencalonkan.
bukan dicalonkan. Jadi kan kalau sistem ya, jadi ya teman saya ini sepertinya Katolik KTP ya guys. Jadi kita jelaskan ulang. Jadi pemilihan seorang paus itu ada yang namanya konklave gitu. Jadi ada yang Yang namanya di bakar-bakar itu toh, yang dilihat dari ya. asapnya toh. Ya tapi bukan cuma asap itu, bukan ada begitu alasannya kenapa ada asap putih dan hitam Setauku itu. selama ini tuh saya berasumsi kalau pemilihan paus itu random karena kan dilihat dari asapnya tuh, yang asapnya warna putih berarti dia yang terpilih, setauku. Bukan begitu kan? Google so you good. Ya, gini guys. Jadi gini guys ya. Eh, untuk pemilihan paus itu ada yang namanya conclave ya guys. Nah, conclave itu Oke. adalah di mana nanti ada, jadi di bawah paus itu ada yang namanya, kalau di struktur keorganisasian yang gereja Katolik ya, di atas kan paling tinggi itu paus, terus di bawahnya itu ada yang namanya kardinal. Nah, kardinal itu ada cukup banyak ya, ada ratusan yang tersebar di seluruh dunia. Nah, waktu pemilihan paus baru itu caranya adalah nanti kardinal-kardinal ini yang terpilih ya, yang biasanya sih kalau nggak salah itu usianya di atas 70 kalau nggak salah ya. Tapi ada batasnya juga, nanti tuh dipanggil ke Vatikan. Nah, terus mereka nanti akan dikumpulkan di dalam satu ruangan. Nah, mereka itu akan hitungannya di apa ya, karantina ya, di dalam satu ruangan itu tidak boleh pegang HP, tidak ada komunikasi sama dunia luar. Jadi mereka di dalam itu hanya akan melakukan inilah kayak semacam pemungutan suara begitu. Nanti setiap kardinal itu punya hak suara satu. Jadi mereka bisa memilih siapa yang akan menjadi paus berikutnya begitu. Nah, kalau misalnya kalau tidak salah ya, itu ada persentasenya lah. Kalau misalnya kayak pemilihannya, misalnya yang memilih ke satu orang itu ada lebih dari 40% kalau tidak salah, maka akan terpilih jadi paus. Tapi kalau misalnya dari pemilihannya itu misalnya ada yang kayak 30% suara, 20%, 10% begitu, nanti akan dilakukan pemungutan ulang suara. Makanya kalau misalnya kayak tidak ditemukan pada pemilihan pertama, makanya ada asap warna hitam begitu. Nanti kalau misalnya pemilihan berikutnya, misalnya yang kedua, lalu ada salah satu paus yang suaranya itu lebih dari 40%, nah makanya langsung terpilih jadi paus dan kemudian ada tuh asap putih begitu. Oh, Ya, jadi kalau di saya kira sama ini random. ya, jadi kalau di filmnya itu diceritakan begitu. Kalau misalnya awalnya yang kandidat yang paling memungkinkan untuk menjadi paus waktu tahun 2005 ya itu ada dua, Paus Benediktus 16 sama Paus Fransiskus awalnya. Nah, cuma kan yang menang pada saat itu Paus Benediktus begitu. Cuman ya Hmm. pada akhirnya waktu tahun 2013 ya beliau mengundurkan diri gitu. Dan kemudian diadakan konklave lagi dan yang terpilih ya lalu Paus Fransiskus. Nah, yang mau gue tanyakan nih bro ke lu lebih suka Waduh. eh, Hmm. yang mana nih? Yang gaya konservatif atau progresif gitu? Ya Jujur, disclaimer ini bukan untuk merendahkan salah satu paus, tapi kita lebih ke pemahaman aja lah ya guys. Lebih suka gaya yang konservatif atau progresif gitu. progresif sih sebenarnya. Ya, boleh Hmm. dijelaskan bro kenapa? Ya, intinya kan progresif berarti hitungannya mungkin lebih mencoba ya, lebih uji coba mungkin dia sistemnya di. Ya, dia lebih kayak terbuka lah pemilih. Kalau konservatif kan dia lebih kayak pemikiran lama lah, pemikiran tradisional. Jadi Hmm. kayak masih ber berpegang teguh lah pada doktrin-doktrin tradisional lama begitu. Hmm, hmm, Kalau yang hmm, hmm. progresif kan lebih terbuka begitu, lebih terbuka ya sesuai dengan perkembangan zaman begitu. Iya, iya, pasti menurutku kalau saya pribadi sih pasti saya lebih sukanya yang progresif ya hitungannya. Kayak Ya, setidaknya uji coba lah begitu hitungannya, kalaupun tidak cocok dan salah mungkin, tapi setidaknya kau sudah coba begitu, jadi kau tahu hasilnya ya. I mean, ya, apalagi saya merasa kayak kadang kan ada istilah kayak orang bilang if you got nothing to lose, kayak apalagi yang kamu takutkan begitu toh. Terus saya rasa sekarang dunia kau bisa lihat lah kayak banyak negara-negara yang jadinya sudah tidak beragama, kayak negara-negara Paris, padahal kan Paris sebenarnya sejarah agama Katoliknya harusnya kuat toh, tapi kau lihat sekarang kenyataannya di dunia modern banyak sekali yang ateis atau apanya mungkin begitu. Terus pokoknya itu ya makin banyak lah yang melepaskan agama Katolik ya begitu. betul betul Jadi betul. kayak sudah istilahnya kayak rock bottom lah, kayak apalagi yang mau kau takutkan toh. Kalau misalnya kau mau konservatif terus ya bakal turun terus dong hitungannya, kayak Betul. nggak bakal ada perubahan. Jadi mau Ya, tidak mau memang harus progresif kalau menurutku sih begitu. setuju setuju setuju. Karena
Kalau misalnya kayak pemikirannya lebih ke progresif kan jadinya dia lebih artinya kayak gereja yang mendatangi umat lah begitu istilahnya ya, membaur sama umat gitu karena kan ya mengikuti perkembangan zaman juga ya gitu Mm-mm. Iya, pasti yang progresif sih. progresif Ya, ada kita juga ada harapan mudah-mudahan ya paus yang terpilih berikutnya juga mindsetnya bisa progresif kalau dibanding konservatif. ya bisa lebih inilah hitungannya bisa berdialog juga sama eh, negara-negara yang misalnya beragama lain gitu bisa saling ya berdialog bersama gitu bisa rukun gitu ya itu bagus juga yang progresif Negara, contohnya negara apa Ivan? daerah ya misalnya di daerah Timur Tengah atau di daerah misalnya di ya banyak sih beberapa ya, kita berharap lah ya semoga paus yang terpilih berikutnya juga nanti bisa memimpin dan bisa menjadi pemimpin gereja Katolik yang dapat mengayomi ya semua masyarakatnya begitu. Tuh, Ya kita doakan yang terbaik lah pasti. iya. Karena hitungannya saya yakin sekarang kalau bikin persentase, maksudnya kalau hitung demografisnya, orang yang ateis di dunia pasti meningkat pesat dibandingkan beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi Iya hitungannya kayak, betul betul. Karena eh, orang-orang mulai meninggalkan gereja juga salah satunya ya. hmm, Betul meninggalkan betul. ajaran agama apa segala macam. Paris sih setahu kayak bahkan kan hitungannya kayak eh, harusnya negara yang sejarah agama Katoliknya kuat kan kayak Lourdes itu kan Paris terus Prancis. Kalau menurutku sih kayaknya salah satu penyebabnya sih kayaknya gara-gara inilah. Contohnya misalnya yang kasus LGBT lah. Istilahnya kan kalau di gereja Hmm, yang konservatif kan itu sangat menolak ya. Maksudnya iya. yang umat ini. Bahkan maksudnya mereka datang ke gereja saja mungkin nggak boleh begitu. Hmm. Kalau yang waktu Paus Fransiskus kan setidaknya mungkin tidak didukung begitu kegiatan LGBT-nya, tapi setidaknya kalau misalnya Nggak mereka diskriminasi. ya tidak didiskriminasi begitu bilang kau bukan, tapi kan mereka juga ya hitungannya tetap manusia ya itulah yang dilakukan sama Paus Fransiskus teman-teman Hmm, semua hmm, hmm. gitu. Jadi dia mengayomi gitu, walaupun mungkin mereka hitungannya kalau dari ajaran agama itu menyimpang, tapi setidaknya kan mereka juga tetap manusia begitu, harus tetap Iya. diayomi gitu. Seperti itu. Oke, jadi kita mau bahas apa lagi nih bro? Jadi kandidat paus yang menang yang mana menurut? Kayaknya sih yang paling kalau orang bilang ya hitungannya yang paling berpotensi ya itu mungkin paus dari Filipina ya yang paus apa ya paus dari yang mungkin kemungkinan jadi paus ya yang dari Filipina ya kardinal dari Filipina kalau nggak salah namanya Luis siapa begitu. Ya, itu yang ada apa sama anak kecil itu bukan bukan sih yang kayak Iya soalnya katanya beliau itu merupakan kayaknya salah satu kardinal paling dekat ya sama Paus Fransiskus ya jadi mungkin ya bisa jadi beliau orang tuh dalam. ya atau mungkin ya bukan orang dalam juga sih bro tapi lebih ke mungkin orang melihatnya pemikirannya sama lah gitu gaya pemikirannya sama ya bisa jadi juga beliau progresif ya bisa jadi. Kandidat kedua yang paling memungkinkan setelah si Luis ini siapa bro? Jujur gue nggak terlalu ikuti ya bro banyak sih ada 5 ya salah satunya ada yang dari apa ya Afrika terus ada yang dari Italia juga Italia kalau nggak salah ada 2 orang kalau nggak salah ya. Hmm. Hmm. Tapi entah kenapa ya bro walaupun mungkin kan kayak orang bilang yang Filipina yang paling tinggi ya gue nggak tahu ya kayak menurut gue yang salah satu kandidat yang paling kuat juga mungkin yang dari Italia nggak sih bro menurut gue ya soalnya rata-rata biasanya paus kebanyakan dari Europe lah setidaknya Eropa lah biasanya dan rata-rata kalau menurut sejarah ya paling banyak sih dari Italia biasanya ya daerah Italia Mungkin, misalnya. tapi siapa tahu kan yang kayak kita bahas tadi ini eranya progresif jadi mungkin dia mencoba sesuatu yang baru mungkin dia mau dapatkan demografis baru Bisa jadi dia jadi memilih iya kandidat bisa dari jadi Asia. kalau misalnya orang-orang sih yang saya lihat ya maksudnya kayak mereka banyak yang bilang kalau misalnya yang terpilih misalnya paus yang dari Asia jadinya kan hitungannya bisa lebih fokus lah ke daerah yang Asia begitu kan Asia kan sekarang lagi lumayan berkembang ya perkembangan gereja Katoliknya begitu umatnya misalnya bertambah segala macamnya lah ya gitu jadi ada sisi positifnya juga lah.
Hmm. Sama yang satu yang dari Asia. Oke, next bro. Mungkin itu aja dulu ya bro. Ya soalnya kita juga ya batas itulah yang kita tahu lah ya. Kita nanti lagi lah kita bahas di episode selanjutnya mungkin ya kalau Oh, boleh, memungkinkan. boleh, Oke, boleh. kita lanjut ke topik yang berikutnya bro. Apa nih bro? Kira-kira. Apa ya? Mungkin kita bahas topik sekitar Kendari mungkin ya. Soalnya kan nama podcast ini Kendari Boys Podcast. Oke, Dua boleh lah, bocah boleh. daerah Kendari. Ada Boleh, yang boleh. kurang gak sih kalau kita nggak bahas tentang topik-topik yang terjadi di Kendari? Boleh lah, boleh. Tapi apa yang terjadi di Kendari ya bro? Kayaknya nggak ada apa-apa di Kendari. Apa ya bro? Kalau menurut lu sendiri bro apa nih? Soalnya kan ya saya lagi di Jakarta nih, lagi di Tangerang gitu. Lagi nggak di Oh, Kendari gitu. Jadi kurang begitu update lah soal apa yang terjadi di Kendari gitu. apa yang terjadi di Kendari? Ya banyak sih menurutku. Kendari ini buat orang-orang yang mungkin belum pernah dengar Kendari ya hitungannya emang daerah sih ya. Tapi saya rasa Kendari ini salah satu kota yang eh, perkembangannya itu bakal Potensi lumayan lah ya. cepat. Potensi. Bakal lumayan cepat. Progresifnya itu lebih cepat mungkin dibanding perkembangan kota-kota lain. Ya, Kayak apalagi hitungannya. lumayan kan ada daerah tambang juga. Ya Nah, sepertinya itu dia. bakal ya Saya rasa potensi. itu sih pasti faktor utamanya alasannya karena tambang toh. Jadi hitungannya ya uangnya di sini mengalirnya kencang. Ya. Oh, karena ya dari tambang itu. Jadi ya apa namanya uangnya meningkat drastis ya pasti perkembangan juga ini drastis. Kayak saya rasa contohnya yang paling berasa itu kayak mall-mall mulai banyak franchise-franchise yang buka, kayak Mega Cuan sudah buka, kayak di kota-kota besar yang hitungannya mungkin sudah lebih berkembang duluan dibanding Kendari, bahkan ada beberapa mungkin yang Mega Cuannya belum ada begitu toh. Terus kayak franchise-franchise lain juga sudah mulai buka. Yang paling berasa sih menurutku yang paling kaget itu waktu saya dengar berita kalau misalnya Bank Mandiri yang di Mandonga itu ya, yang di perempatan masjid apa? Masjid apa itu namanya? Masjid yang di mana? Yang di Mandonga itu loh, yang depannya Bank Mandiri. Oh, yang di MTQ ya. Bukan, Bukan ya? bukan di MTQ. Yang di Mandonga, yang depannya Bank Mandiri itu, Masjid yang besar Agung. itu. Masjid Agung itu. Masjid Agung. Yang Bank Mandiri yang depannya Masjid Agung itu kan kemarin dibongkar kan. Saya kira itu cuma renovasi atau apa segala macam. Ternyata itu ada plan buat dengar-dengar ya, ada plan mau bikin Mandiri Tower, bro. Di sana. Sementara di sana, jadi di spot itu mau direncananya itu mau dibikin Mandiri Tower. Bahkan sekarang kalau kau lewat situ, kau sudah bisa lihat orang mulai pasang-pasang tiang pancang. Tiang Oh iya pancang ya, kan hitungannya ya saya juga pernah dengar sih. Jadi itu maksudnya di hmm, dalam masjidnya itu ya, di daerah sana ya, maksudnya dibangun. enggak di tempatnya Bank Mandiri. Oh di depannya masjid itu ya. Iya di depannya masjid itu, Hmm, tempat Bank Mandiri yang lama yang sebelumnya cuma bank, ini nanti mau dibikin siap jadi Mandiri siap. Tower. Hmm. Soalnya sekarang kalau kau lewat juga sudah bisa lihat orang mulai Itu pasang-pasang diratakan tiang ya berarti pancang. sebelumnya diratakan. Diratakan, Oh baru diratakan dibangun itu. ulang lah ya. Diratakan habis. Padahal sebelumnya kan kau bisa lihat kalau kau mau masuk itu agak naik sedikit toh tanjakannya kalau kamu masuk mobilmu itu. Baru kalau kau keluar lagi kan dia agak turun, agak naik begitu tanahnya dibandingkan jalanan. Tapi Tapi sekarang emang diratakan. tapi emang cukup ya bro. Maksudnya kan kayak kalau gue nggak salah ingat ya, itu kan nggak terlalu besar ininya Dia ambil lahan bangunnya. yang di belakangnya, yang sekitar sampingnya itu kan yang ada yang pertokoan begitu toh. Itu belakangnya itu nanti diambil juga Oh itu. diambil juga. Oh Siap iya, siap. besar. Jadi dia bikin di situ Mandiri Towernya. Nah, hitungannya kan kayak Mandiri Tower tidak semua kota punya Mandiri Tower. Bahkan beberapa kota besar kayak Manado setahu belum ada Mandiri Tower deh. Iya Belum nggak sih? ada, belum Coba ada. bisa di cross check mungkin bro. Belum tahu Manado lah ya. Mandiri Tower di Sulawesi. Di Makassar ada nggak ya? Kalau di Makassar, Harusnya ada ya. mungkin ada kali ya. Apa belum juga ya? Mandiri Tower. Belum sih kayaknya bro. Belum ada toh? Iya sepertinya belum ada sih. Nah, itu loh yang saya maksud. Kayak kota-kota besar yang di Sulawesi aja deh. Kita nggak bicara yang pulau-pulau lain kayak Sumatera, Kalimantan. Tapi Sulawesi aja. Yang kayak Makassar harusnya yang paling besar. Terus habis itu juga Manado dulu. Dari dulu lebih berkembang. Lebih duluan daripada Kendari. Tapi Kendari yang duluan ada Mandiri Tower. Kenapa? Karena perputaran uangnya menurutku oke sekali. Ya karena tambangnya itu. Kita bisa lahan tambangnya luas. Jadi datang
bisa datangkan banyak investor dari luar negeri kayak orang-orang Tionghoa di sini kan lumayan banyak toh gara-gara ya itu tambangnya itu. Ya, cuma lumayan sih. Memang kan hitungannya Sulawesi Tenggara juga, misalnya daerah Wakatobi kan itu nanti kalau nggak salah itu dia Betul. masuk ke proyek, salah satu proyek inilah wisata baru Indonesia, namanya itu 10 Bali Baru itu. Nah, salah satunya ada Wakatobi gitu masuk juga itu. Hmm. Itu adalah ya nanti diharapkan bisa jadi kayak Bali lah besarnya mungkin lah ya. Ada Iya. 10 spot gitu. Jangan Iya, dan kebanggaan sih ya. itu penting sih karena menurutku salah satu faktor yang paling bikin suatu daerah berkembang itu mau tidak mau itu pasti turis Wisata. dan Betul. pariwisatanya enggak Ya, sih? betul, Iya betul kan? sekali. Kayak mau masalah lainnya kayak hitungannya kalau kita punya tambang terus perputaran uangnya kencang, tapi kalau turis dan pariwisatanya enggak maju agak susah juga. Tapi Susah. sekarang kita punya hitungannya kita sudah punya semua faktor yang bisa bikin perkembangannya pesat lah. Jadi makanya itu saya rasa Kendari ini salah satu kota yang sangat berpotensi ya. Hmm, betul. Gitu sih bro. Paling berasa sih di sini apa orang-orang franchise sudah banyak buka. Yang paling berasa itu mungkin ini sih kayak beberapa kali bicara sama orang-orang leasing, orang-orang kredit kayak Home Credit, Credit Plus, Indodana, yang kalian sering dengar mungkin tuh Pay Later. Ada satu yang baru mau buka itu kalau tidak salah Ion, itu dia dari perusahaan Jepang sih. Nah itu waktu itu sempat bicara sama orangnya, orangnya itu cerita tuh kalau karena perusahaannya itu dari Jepang kayak direktur-direktur atasnya itu board atasnya itu semuanya orang Jepang itu sebenarnya sistemnya by data sekali, makanya waktu itu pas mereka mau ekspansi ke daerah Kendari sebenarnya orang-orang Jepangnya itu pesimis karena mereka mikir dari segi demografisnya, dari segi luas daerah Kendari tidak seberapa, dari segi jumlah penduduk juga masih banyak daerah-daerah lain di Sulawesi yang jumlah penduduknya lebih banyak, kenapa kita harus ekspansinya ke Kendari. Nah mereka tidak tahu kalau sebenarnya di Kendari ini angka kreditnya itu bagus sekali, orang-orang di Kendari itu nyicil kiri kanan bro. Oh, iya, bagus ya berarti. Iya, nyicil kiri kanan, utang kiri kanan. Kenapa? Karena ada kayak konsumerismenya lah, ada jiwa konsumerismenya kan. Nah, kenapa? Ya gara-gara itu. Hitungannya uangnya masuk terus mungkin gara-gara tambang. Jadi mereka jiwa konsumtifnya itu luar biasa sekali, konsumtif kreditnya. Makanya sebenarnya yang Ion aja yang mungkin petinggi-petinggi atasnya yang orang Jepang itu yang harusnya by data, mereka awalnya nggak mau. Setelah uji coba di sini, terus mereka lihat kalau hasilnya bagus, sekarang mereka pikir dua kali gitu loh. Jadi kayak nggak semuanya tuh bisa ditentukan by data. Nah, inilah istimewanya kota Kendari ini. Ya, lumayan sih kalau misalnya bakal dibuat Ion ya. Di mana bro nanti itu kira-kira? Oh enggak, ini Ion Kredit bro, Ion Kredit. Oh, bukan Ion Beso, kira Mall Ion Satu ya. perusahaan sih, setauku satu grup J kayaknya. Tapi ini yang bagian kreditnya, kayak begitu. Hmm, Hitungannya kan kayak home credit atau tidak kredit-kredit yang lain, angkanya saja itu di Kendari itu lumayan bagus loh, kayak bisa ya tetap lebih tinggi Makassar sih, tapi mungkin mendekati lah. Padahal kan harusnya demografisnya tidak sebanding. Ya. betul, betul. Mm-mm. Ya begitu sih perputarannya bagus. Jadi buat kalian yang mau ke Kendari, jangan ya, sesak. Ya itu sih kalau mau dibicarakan tentang Kendari, perkenalan singkat ya. Kalau kita mau bahas hal-hal yang sering terjadi di Kendari belakangan ini apa ya? Nggak ada sih, lancar-lancar saja ya, biasa-biasa saja. Paling kemarin itu sempat hujan, sempat banjir di beberapa daerah. Tapi itu pun sekarang masa Suka musim-musim mati hujan lampu kan juga sudah. ya bro. Iya suka mati lampu juga. Tapi kan sudah mulai lewat masa-masanya kan. Sekarang sih fine-fine saja sih, nggak ada cerita apa-apa sih. Ya gitulah bro kalau tentang Kendari. Kita bahas ini mungkin ya. Siapa? Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Andi Sumarekang ya. Ya, SR ya. Ya, yang kemarin sempat dilihat di viral di sosial media gara-gara kekayaannya mencapai berapa? Kayaknya around 200 M kali ya. Kalau nggak salah ya. Ya, sekitar begitu lah. Pokoknya kalau tidak salah viralnya gara-gara dibilang dia itu pemimpin daerah terkaya kedua ya. Dia di Indonesia. Yang nomor satu itu siapa? Dari Sumatera Utara kalau nggak salah ya. Ah, keduanya yaitu Bapak ASR yang mewakili Sulawesi Tenggara. Ya, dari situ saja kita sudah bisa lihat ya, kayak luar biasa sekali ini perputarannya loh, kota Kendari ini.
mungkin ya. Mm-mm. Ya, Tapi yang kita pertama mungkin jangan kita bahas lebih lanjut lagi ya guys ya. Mungkin ya yang penting kalian tahu lah. Ya kalau bisa jangan dibahas terlalu dalam, kan nggak enak kita bicarakan dompet orang lain terlalu dalam. Jadi ya alangkah baiknya kita ganti topik ya, Bapak Ivan. Bapak Ivan. ya, Iya. Jadi menurutmu lebih banyak kaki atau mata di dunia ini? Hah? kaki atau mata. Iya, lebih banyak kaki atau mata. Kau pikir saja ada beberapa binatang yang tidak cuma berkaki dua, ada yang berkaki empat, ada yang berkaki delapan, kayak laba-laba, ada yang berkaki 1000. Tapi ada beberapa binatang yang matanya banyak, kayak laba-laba kan Oh, matanya. saya kira tadi ini bro. Saya kira tadi maksudnya manusia, maksudnya. Oh tidak, semua, Soalnya tadi semua, saya semua. langsung di pikiran saya itu, kalau orang yang buta itu gimana juga deh matanya Nah, begitu. itu makanya. Itu tadi. Ada orang yang matanya kecungkil, jadi sudah tidak ada mata. Ada yang kakinya lumpuh, diamputasi. Nah, jadi tidak ada kaki. Nah, Tapi terus habis itu kau harus pikir-pikir lagi, bro. Semua kaki ada mata kaki. Jadi semua kaki punya mata. Betul? Terus ada mata pancing, ada mata pulpen, ada mata pensil. kaki-kaki mobil, kaki Nah, kursi, kaki kursi. ada kaki meja, kaki kursi. Hmm. Nah, lebih banyak apa? Ada Mata mata atau air, kaki? mata air. Ada mata air, ada matahari. Hmm. Hmm. Banyak cabangnya itu kayaknya. Banyak, banyak. Nah, jadi Banyak itu. lebih banyak mata atau kaki di dunia ini? Nggak tahu lah ya bro, itu pertanyaan filosofis lah seperti itu tuh lebih kayak ada berapa jumlah rambut di rambut kita begitu dia kepala kita. 5.672. Belum tentu bro, bisa jadi kita lagi bicara jatuh satu, siapa yang tahu satu Berarti rambut. 5.671. Kira-kira apa lagi nih bro yang kita bahas nih yang menarik nih kira-kira, lo ada topik nggak bro kira-kira? Mungkin ada baiknya kita tutup ya bro, karena kebetulan di sini sudah jam 12 Ya, malam. ya. Iya, Oke lah ya, saya juga belum mandi. episode kali ini lah ya, ya segini Ya, dulu lah oke ya. lah, fine lah, oke lah buat episode pertama toh. Kan mungkin masih ada episode berikutnya, masih bisa kita bahas lagi guys. Oke, tenang aja, nggak usah buru-buru. Ya, ya. Ya oke. Jadi gimana outro-nya kita ini bagaimana nih? Oke, stay tune ya guys. Nanti kita akan ketemu di episode selanjutnya, oke? Oke, boleh. Oh sama ini mungkin kita harus ini ya. Sekarang kan nggak enak ini kita manggilnya guys saja toh. Kita harus ada nama ini men, nama komunitas. Apa ya? Apa itu ya, itu nanti kita inilah, kalau ada yang punya saran mungkin bisa di komen-komen, apa mungkin mau dipanggilnya atau apa ya, nanti itu Apa kita ya? bahas. Komorang kali ya, Komorang. Ya kamu komorang korang Korang ya. ya, kan? Nanti kita bahas. Nah, pokoknya masih panjang ini perjalanan kita, ini baru episode pertama guys, masih uji coba. Tadi saja setengahnya di Zoom, setengahnya di Meet, cuman gara-gara Zoom free-nya cuma 40 menit. Iya, maklum. Tapi lumayan juga cok, kalau Zoom tadi free-nya 40 menit, ini kita sudah 23 menit, sudah 1 jam. Ya, 1 jam lah ya kira-kira kita fokusnya lah ya. Iya. Kita belum bahas NBA lagi. Iya, betul. Nanti lah ya di episode selanjutnya lah ya kita bahas. Boleh. Sama seputar ya, pembahasan yang menarik lah nanti kita lihat lah ya. Ya oke. Pokoknya buat sekarang itu dulu ya guys. Ini sekarang hari Senin, tanggal 5 Mei 2025. Episode pertama dari The Kendari Boys Podcast kita tutup. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Alex. Dan saya Ivan. Don't forget, okay? To like and subscribe. Okay, and don't wasting your time to watch the show, okay? Bye-bye. Okay. Bye-bye.